pendeta di gereja besar, sudah bertahun-tahun, bahkan gelarnya S2, Magister Teologi, tapi murtad. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ada seorang pendeta yang baru-baru ini viral, mantan pendeta. Katanya sih begitu, dan kemudian dia mualaf, tapi tiba-tiba temannya menyatakan alasan dia menjadi mualaf. Yuk kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Intinya Bapak sudah bisa melepaskan trinitas itu ya Pak ya. Sekarang Bapak sudah bertauhid gitu kan. Alhamdulillah. Tadi Pak Rey sudah bersyahadat di sini ya. Ini sudah ada. Kamu mau jujur nggak bahwa kamu selama 7 tahun saya ajari, saya bimbing supaya hidup benar dalam Tuhan, tapi tidak kamu lakukan? Jujur nggak Pak Gino? Kamu puluhan tahun tidak bekerja dengan benar, saya tegur berulang-ulang supaya kamu bekerja, tapi tidak mau. Jujur nggak Pak Gino? Bahkan saya dulu pernah kasih DP uang supaya kamu kredit motor untuk kamu ngojek, tapi kamu tipu saya. Jujur nggak Pak Gino? Berapa banyak uang yang kamu minta dari saya? Tak terhitung banyaknya. Dan kamu sampai sekarang tidak bertanggung jawab. Jujur nggak Pak Gino bahwa kamu menelantarkan anak-anakmu dan juga istrimu? Pak Gino, ayo, kalau kamu mau jadi muslim tidak masalah. Itu justru bagus supaya manusia-manusia yang tidak menunjukkan kasih dan keteladanan itu keluar dari kekristenan. Itu bagus. Tapi kamu berani jujur nggak? Kamu berani jujur nggak bahwa kamu itu menikah di bawah tangan? Kamu tidak menikah resmi. Walaupun kamu punya istri, punya 3 anak, dan belum yang lainnya. Kamu jujur nggak tentang kependetaanmu? Jujur nggak tentang master teologimu? Ayo Pak Gino, saya bongkar nanti ya data-datamu, bahkan judul skripsimu dan semua isinya semua ada di tanganku. Nanti saya buka dari Facebookku, dari laptopku, data-datanya semua. Siapa engkau Pak Gino? Ayo Pak Gino, kamu jangan mau di blow up. Kalau kamu terus begini, kamu akan dipermalukan. Bukan saja Tuhan mempermalukanmu, bahkan iblis juga akan mempermalukanmu. Pak Gino, sebelum saya beraksi, kamu hubungi saya. Atau semua rahasia besarmu akan kubuka. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Dan itu tidak bagus, sahabatku. Sebenarnya memilih agama itu urusan personal, pribadi. Tidak ada yang perlu dihebohkan di sana. Tetapi yang menjadi sebuah hal yang paling penting dalam agama atau dalam kita beragama itu adalah yang disebut dengan kejujuran. Artinya kalau kita memilih sebuah agama, kita harus jujur. Kita harus jujur dengan diri kita. Kita harus jujur kepada Tuhan bahwa pada saat kita memilih sebuah agama itu memang itu karena panggilan hati ya, atau karena Tuhan atau Allah yang berbicara kepada kita. Memang kelihatannya itu sesuatu yang wow gitu ya, ketika ada mantan pendeta yang sudah gelarnya S2 tiba-tiba itu mualaf. Orang kan mulai bertanya ya, kira-kira selama dia bertahun-tahun jadi pendeta, apakah dia itu sungguh-sungguh tidak dalam imannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kok bisa jadi pendeta
tapi tidak meyakini sungguh-sungguh apa yang dikerjakan, apa yang diimani selama ini. Dari sini kita melihat sebuah situasi bahwa ternyata menjadi seorang pendeta itu tidak mudah. Apalagi menjadi seorang pendeta itu berarti dia harus memiliki standar kerohanian yang lebih baik. Harus memiliki standar perilaku yang lebih baik. Harus memiliki standar tutur kata yang lebih baik. Disinilah ada banyak orang yang tidak sanggup. Kalau seorang pendeta itu kualitas imannya kalah dari jemaat, maka dia tidak layak menjadi pendeta. Kalau seorang pendeta, kalau kualitas tutur katanya, kualitas dari pengharapannya, kualitas dari hidupnya tidak lebih baik dari jemaat, maka dia tidak atau belum pantas juga menjadi pendeta. Jadi menjadi Kristen itu tidak mudah, apalagi menjadi pendeta lebih sangat tidak mudah lagi. Karena itu, ketika orang beranggapan menjadi pendeta itu akan semuanya baik-baik saja, akan menjadi hidup lebih baik, lebih enak, itu nggak ada. Nggak ada sesuatu yang bisa didapat dengan mudah, kecuali dengan iman dan pengharapan. Kalaupun kemudian karena sesuatu, maka kemudian kita meninggalkan iman kita dan berharap di agama yang kita pindah itu hidup kita akan lebih baik. Percayalah, yakinlah, itu hanya sesuatu yang imitasi atau sementara. Karena apa? Hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan sepenuhnya berkuasa atas hidup kita. Kalau agama Kristen tidak membuat hidupmu lebih baik, gak usah Anda jadi Kristen. Kalau kekristenan tidak bisa membuatmu lebih menjadi manusia yang seutuhnya, gak usah menjadi Kristen. Karena apa? Orang menjadi Kristen itu memang karena sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Inilah beratnya. Disinilah orang banyak yang gak siap. Disinilah orang banyak yang akhirnya mengeluh, putus asa ketika menghadapi masalah. Dan ingat, menjadi seorang Kristen, apalagi seorang pendeta, salibnya lebih berat dari jemaat. Silahkan Anda pindah agama, karena memang kekristenan membutuhkan orang-orang yang kuat dalam iman dan pengharapan. Karena itu yang Yesus mau. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.